Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Damar Prasetya. Jadi di video kali ini aku akan review hal yang sedikit berbeda, yakni review buku. Jadi ini kenapa aku pengen review buku, jadi aku agak terinspirasi sama channelnya Pak Anies Baswedan. Di sana kadang review buku-buku gitu yang kadang membuat saya juga ikut terinspirasi gitu. Jadi saya pengen ikutan coba sih gimana nge-review buku, rasanya gimana. Nah, harapannya sih dari video review buku kita bisa mendapatkan lebih banyak perspektif baru, baik dari untuk saya pun ataupun teman-teman, juga sekaligus bisa meningkatkan minat baca atau tingkat literasi kita. Kan sebagaimana kita tahu Indonesia ini tingkat literasinya masih agak yang terbelakang kalau dibandingkan negara-negara lain. So, let's start. So tadi sudah saya spill bukunya, jadi di sini aku ada buku novel yakni Al-Masih yang seri kedua. Jadi yang seri kedua itu Lelaki yang Diurapi. Sebenarnya seri pertamanya juga sudah sempat saya baca. Nanti kalau ada kesempatan saya coba review juga itu buku yang pertama kayak gimana. Dan sebenarnya ini buku terbit tahun 2021 maksudku. Tapi baru aku beres baca kemarin bulan September 2024. Jadi aku juga belinya pas itu tahun 2021. Jadi ada jeda 3 tahun lebih untuk nyelesain buku ini. Soalnya kemarin aku juga sempat studi lanjut ke Swedia dan aku putuskan untuk meninggalkan buku ini karena ini cukup berat dan menuhin koperku, dan setelah aku balik lagi ke Indonesia baru aku selesaiin baca buku ini. Jadi buku ini karya Tasaro GK. Di sini di bagian belakangnya ada biodata penulisnya. Jadi Tasaro itu penulis yang lahir di Jogja, tepatnya di Gunung Kidul tahun 1980. Terus kalau untuk penerbitnya seperti biasa, buku-bukunya Tasaro itu diterbitin di Bentang Pustaka. Nah, oke, kita taruh dulu bukunya. Jadi bagi yang pernah baca novel Nabi Muhammad SAW karya Tasaro GK juga, nah buku Al-Masih ini gaya penulisannya nggak jauh beda. Jadi ada 2 kisah yang dijadikan dalam satu buku. Jadi kisah yang pertama itu tentang kisahnya Nabi Isa alaihissalam sendiri di tanah Palestina. Kemudian yang satunya itu kisah semi fiktif mungkin kalau boleh saya bilang, karena ada sejarah-sejarahnya dikit yang real, tapi juga ada kisah fiktifnya. Itu di tanah Jawa, tepatnya di Batavia pada masa kolonialisme Belanda itu. Jadi kalau kita flashback agak jauh ke buku yang pertama itu ceritanya ada gadis dari Jawa namanya Saati, itu pergi ke Batavia yang sekarang jadi Jakarta ya, dengan 2 orang adiknya. Adiknya ada yang laki-laki dan ada yang perempuan, untuk mencari nafkah, untuk mencari penghidupan, karena kebetulan di kampungnya udah nggak punya orang tua, jadi mereka harus mencari nafkah sendiri. Nah, singkat cerita itu di jalan di Batavia mereka bertemu misionaris dari Italia namanya Tuan Gesu mungkin, kalau saya nggak salah ya ucapnya. Tapi pertemuan itu ternyata hanya berjalan cukup singkat karena ternyata Sati dan adik-adiknya itu sedihnya jadi korban human trafficking atau korban perdagangan manusia. Nah, Sati itu akhirnya diambil oleh nyonya Belanda namanya Elisabeth van Horn, yaitu di bukunya dikisahkan sebagai orang yang sangat kejam dan dijadikan budak gitu si Sati. Nah, untuk adiknya sendiri yang laki-laki itu
dimasukkan ke panti asuhan, akhirnya karena nggak dibutuhkan kan sama si Nyonya Elizabeth, dan adiknya yang satunya yang perempuan, adiknya satu yang perempuan itu berhasil diselamatin sebenarnya sebelum peristiwa perdagangan manusia itu terjadi. Dan adiknya yang perempuan itu akhirnya tinggal bersama tabib Nyoto, orang Cina gitu yang tinggal di Batavia, orang Tionghoa gitu yang tinggal di Batavia, yang kerjanya ngeramu obat begitu. Nah itu singkat cerita kisah di buku pertama. Nah sekarang kita coba bahas buku kedua ini Isa Al-Masih, lelaki yang diurapi. Jadi di buku yang kedua ini itu ada 26 bab yang terbagi menjadi 3 bab besar. Nanti aku tunjukkan di bukunya gimana sih itu babnya. Untuk bab besar itu ada yang pertama Yusuf, kedua itu Roh Kudus, dan yang ketiga itu kelahiran begitu. Dengan jumlah halaman itu 569. Ini cukup banyak jumlah halamannya, tapi tidak perlu takut karena ceritanya menarik. Jadi saya yakin teman-teman bisa menyelesaikan buku ini. Oh ya, terus yang belum pernah baca bukunya Tasawuf, baik yang tentang kisahnya, terutama yang kisahnya Nabi Isa alaihissalam, maksud saya, baik yang Al-Masih pertama dan yang kedua, jangan kaget karena di sini Tasawuf atau penulis itu mengajak kita untuk memahami lebih dalam sosok Nabi Isa melalui perspektif 3 agama, yaitu Islam, Nasrani, dan Yahudi. Nah, jadi pas baca ini jangan kaget kalau misalnya di tengah jalan sosok-sosoknya itu namanya berubah. Misal pertama dikisahkan sebagai Nabi Isa, tahu-tahu di jalan kok jadi Yesus atau jadi Yesua, seperti itu. Seperti di bab kedua ini disebutkan itu namanya Yesus. Lalu tiba-tiba kalau kita lihat ke bab ke-6 itu namanya jadi Yesua. Dan di bab ke-16 itu kita bisa lihat namanya jadi Isa. Jadi di sini ada 3 nama gitu. Dan perubahan nama tokoh-tokoh ini juga berlaku sama buat tokoh-tokoh yang mengikuti kisahnya atau yang ikut dalam hidupnya Nabi Isa alaihissalam, seperti itu. Nah, terus kalau di buku kedua ini itu kisah Nabi Isa lebih fokus pada awal dakwah, dimulai dari perlawanannya terhadap raja boneka Romawi yakni Herodes, dan begitu pula penerus tahtanya yakni Herodes Antipas yang berkuasa di wilayah Galilea, seperti itu wilayah di sekitar Israel Palestina begitu. Jujur sebenarnya aku agak sulit ngikutin kisahnya karena nama-nama tokohnya ini berganti-ganti, meskipun tokohnya sama berganti-ganti kayak yang tadi aku jelasin di awal, tapi bagi saya itu tetap saja menarik karena memberikan perspektif baru tentang bagaimana tokoh-tokoh ini ternyata punya itu sama, hanya beda kisah beda nama di tiap-tiap agama ini, di tiap agama yang diambil ini. Nah, terus untuk kisah yang paling saya ingat sendiri pas kisahnya Nabi Isa itu kisah terbunuhnya Nabi Yahya, yaitu alaihissalam, atau anaknya Nabi Zakaria alaihissalam, atau kalau di Nasrani itu biasa kita taunya Yohanes atau Yohanes Sang Pembaptis. Kalau di Nasrani dibunuh oleh Herodes Antipas, anaknya Herodes Agung gitu. Kenapa dibunuh? Karena di sini diceritakan bahwa Nabi Yahya alaihissalam itu menentang, mengkritik tegas pernikahan Herodes Antipas dengan Herodias. Nah, kenapa ditentang? Jadi Herodias ini itu istri dari saudaranya Herodes Antipas sendiri, yakni Herodes Filipus I. Nah, juga Herodias ini juga keponakan mereka berdua, jadi keponakannya Herodes Antipas dan Herodes Filipus I itu. Karena Herodias ini cucu dari Herodes Agung atau orang tua dari Herodes Antipas ataupun Herodes Filipus dan Herodes Filipus.
Nah, menurut hukum Taurat dan menurut moral kita sekarang juga, tentu saja pernikahan ini melanggar hukum Taurat dan tidak bermoral kan menurut pandangan kita saat ini. Nah, maka dari itu Nabi Yahya dibunuh akhirnya sama Herodes Antipas, dan di sini nanti diceritakan gimana Nabi Yahya alaihissalam itu dibunuh, atau Yohanes Sang Pembaptis itu dibunuh. Misalnya diceritakan di sini. Itu benar-benar sangat tragis, sangat menyedihkan. Bahkan diceritakan di sini Nabi Isa pun benar-benar sedih juga, dan para pengikut Nabi Isa alaihissalam pun juga sangat sedih. Nah, kalau kisah satunya yakni kisah yang ada di Batavia, kisahnya Saati dengan adik-adiknya dan dengan teman-temannya dan dengan orang-orang Jawa di Batavia. Sebenarnya saya nggak mau terlalu cerita banyak-banyak karena nanti takutnya spoiler. Tapi intinya itu pada saat itu Batavia itu mau diserang oleh orang-orang sekte Bhairava. Nah, bagi yang belum tahu, Bhairava itu kalau dikisahkan di sini itu sekte ekstrem di Hindu Buddha. Sebenarnya nggak cuma di sini, kayaknya beneran begitu, sekte ekstrem di Hindu Buddha yang ritual-ritualnya atau ajaran-ajarannya itu benar-benar nggak masuk akal kita, nggak masuk norma kita pokoknya. Dan di sini dikisahkan itu masih belum tahu siapa sih yang gerakin orang-orang Bhairava ini untuk menyerang Batavia dan apa motif sebenarnya. Ada yang bilang di sini mungkin motifnya karena masuknya Islam ke Batavia, atau tapi itu masih sama-sama seperti itu. Nah, itu kisah yang di Batavia. Terus untuk kisahnya Sati sendiri yang lebih spesifik, nah itu di sini dikisahkan dia hampir kena hukuman mati akibat tuduhan dari majikannya Nyonya Elizabeth Van Horn yang menuduh saat itu melakukan guna-guna terhadap dirinya. Nah, namun tapi akhirnya dia selamat, alhamdulillah. Dan singkat cerita, setelah kejadian selamat itu dia diambillah oleh tuan gubernur Batavia dan dijadikan budak olehnya. Nah, dan sejak itu kehidupannya lebih terhormat berbanding 180 derajat pas hidup bersama Nyonya Elizabeth Van Horn yang kalau di sini tuh benar-benar ngeri. Saya nggak kebayang hidup kayak gitu juga. Nah, namun meskipun hidupnya Sati udah baik, ternyata di akhir cerita Sati dan kedua adiknya dan juga Tuan Gesu itu melarikan diri dari Batavia karena bagaimanapun mereka merasa mereka itu orang-orang yang merdeka, bukan sebagai budak-budak orang-orang Belanda begitu. Dan jujur di akhir-akhir cerita ini banyak sekali plot twist yang sama sekali aku nggak nyangka. Dari buku pertama maupun di buku kedua itu di pertengahan aku nggak nyangka sama sekali. Tapi aku nggak mau spoiler terlalu banyak, jadi yang mau tahu lebih banyak silahkan baca buku ini. Ya, secara overall buku ini menurut saya sangat worth it untuk dibaca. Menurut buku ini menyajikan kisah sejarah dan agama secara lebih ringan, dan tentu saja baca ini nggak kayak baca buku paket ya sejarah yang membosankan, tapi ini alurnya jelas, ada karakter development, jadi kita merasa berada di kisah itu secara langsung begitu. Dan jujur tiap selesai aku baca, hampir tiap selesai aku baca tiap bab itu aku googling lebih lanjut karena beneran tokoh-tokoh yang di sini atau tempat-tempat yang di sini itu menarik bagi saya, atau mungkin nanti teman-teman yang baca juga menarik dan pasti pengen tahu lebih lanjut beneran gak sih ini tokoh-tokohnya dan tempat-tempatnya. Jadi googling, apalagi sekarang ada ChatGPT, saya kebantu banget itu sama ChatGPT, bisa bantu banget searching lebih lanjut apa-apa kisah yang ada di sini, tempat-tempat maupun tokoh-tokohnya begitu. Terus kalau untuk kritiknya sendiri mungkin
aku nggak suka di akhir-akhir itu kayak karakter developmentnya Sati dan adik-adiknya itu terlalu cepet, kayak plot twistnya terlalu cepet atau membalik gitu, dan aku bacanya kayak kesannya agak buru-buru gitu, kayak si penulis atau Tasaro ini buru-buru pengen nyelesain bukunya gitu. Jadi ya begitu sih kritiknya kalau menurut, tapi overall bagus banget ini bukunya. Terus kalau di ending ceritanya sendiri ini sebenarnya masih gantung, jadi aku sih berekspektasi ada lanjutan dari buku ini. So selanjutnya coba aku cek Goodreads, kira-kira dia ratingnya berapa sih. Di Goodreads sendiri buku ini ratingnya cukup bagus, yaitu 4,6 bintangnya dari 5 rating, dan yang orang yang rating ada 43 rating dan ada 10 review. Jadi percaya pada saya, buku ini benar-benar worth it untuk dibaca. So itu dulu review buku dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.